Hai, kenalin, aku Fai. Aku suka baca buku dan aku ingin share beberapa hal dari buku yang udah aku baca. Beberapa waktu lalu, aku baru aja baca buku yang berjudul 7 Kebiasaan Orang yang Nyebelin Banget. Tidak dipungkiri, hidup di dunia, kita bakalan ketemu dengan berbagai macam karakter orang. Tidak terlepas dari orang-orang yang nyebelin. Ketika aku baca judul bukunya, aku langsung penasaran dong. Kira-kira apakah karakter orang yang aku tidak suka itu ada dan termasuk di dalam buku itu? Well, let's find out. Tapi sebelum itu aku akan kenalin bukunya terlebih dahulu. Of course, buku ini berjudul 7 Kebiasaan Orang yang Nyebelin Banget. Ditulis oleh Henry Manampiring yang ternyata dia juga autor dari buku berjudul Filosofi Teras. Wow, aku juga baru tahu guys. Buku ini dirilis pada tanggal 14 Desember 2016 dengan jumlah halaman sebanyak 226 halaman. Berikut aku bacakan sinopsisnya. Tidak semua orang bisa menjadi manusia yang berguna, tetapi semua orang harusnya bisa menjadi manusia yang tidak menyebalkan. Dengan keyakinan ini, maka 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget ditulis. Berdasarkan temuan survei menyebalkan nasional, dengan lebih dari 1.000 responden, penulis memaparkan perilaku-perilaku menyebalkan yang sering kita temui sehari-hari atau kita lakukan tanpa kita sadari. Pembaca akan mengetahui apa saja perilaku yang dianggap menyebalkan di sekolah, tempat kerja, jalan raya, tempat umum, acara keluarga, saat pacaran, bahkan di sosial media. Buku ini dihias dengan ilustrasi kocak dari Imbong Hadi Subroto, seorang ilustrator dengan pengalaman internasional. Marilah menjadi manusia yang tidak menyebalkan. Itu dia bunyi sinopsisnya. Well, ketika baca judulnya, aku kira hanya akan ada 7 peringkat teratas dalam kategori umum. Namun ternyata dibagi menjadi beberapa kategori di tempat-tempat tertentu. Well, aku tidak akan menyebutkan semuanya. Aku hanya akan memberitahu peringkat pertama perilaku paling menyebalkan dari setiap kategori. Ayo mulai dari kategori pertama. Kebiasaan paling menyebalkan di sekolah atau kampus. Apa itu? Yaitu kalau ada tugas kelompok tidak ikutan kerja. Sebanyak 46,6% responden memilih kebiasaan ini sebagai kebiasaan yang paling menyebalkan di sekolah atau kampus. Well, apakah masih relevan sampai sekarang? Coba jawab di kolom komentar ya. Berikutnya kategori kedua, kebiasaan paling menyebalkan di kantor, yaitu jilat pantat. Ups. Jangan gegabah ya. Jangan salah sangka dulu. Maksud dari jilat pantat adalah suka cari muka. Nih yang carmuk-carmuk. Siapa ayo? Sebanyak 53,1% responden memilih kebiasaan jilat pantat ini sebagai kebiasaan yang paling menyebalkan di kantor. Wah, separuhnya sendiri loh ya. Apakah berarti banyak sekali orang-orang yang suka jilat pantat demi meraih jabatan? Well,
Let's hear your answer. Kolom komentar ya. Next, kategori ketiga, kebiasaan paling menyebalkan di jalan raya atau angkutan umum, yaitu merokok di dalam bis, angkot, atau angkutan umum lainnya. Wah, kalau ini sih aku setuju banget, nget ya. Asap rokok di dalam angkutan umum itu bikin pengap. Tolong ini para perokok harap dicatat ya, sebanyak 68,3% responden memilih kebiasaan merokok di dalam angkutan umum ini sebagai kebiasaan yang paling menyebalkan. Padahal banyak banget loh yang sampai separuh lebih ini ya, 68,3% ini. Tapi kebanyakan dari kita itu tidak berani untuk menegur karena saking egoisnya si perokok yang kalau ditegur malah pura-pura gak dengar atau malah ngomel-ngomel. Sebel aku. Ya, walaupun mungkin gak semuanya begitu ya. Oke, lanjut ke kategori keempat. Kebiasaan yang paling menyebalkan di mall atau bioskop atau tempat umum lainnya, yaitu menyelak antrian kasir atau toilet. Ini memang beneran terjadi sampai sekarang coba. Sebanyak 63,8% responden memilih kebiasaan menyelak antrean sebagai kebiasaan yang paling menyebalkan. Ya, memang menyebalkan sih. Bilangnya lagi berburu lah, lagi ditungguin lah, lagi banyak kerjaan lah. Hey, memang situ aja yang punya kesibukan gitu kan. Kita juga punya. Jangan sembarangan nyerobot antrean gitu dong. Oke, let's move on. Kategori kelima, kebiasaan paling menyebalkan di acara kondangan atau lebaran atau lainnya, yaitu apa coba tebak? Ada yang sudah membatin di dalam hati? Kayaknya aku tahu nih. Ya, betul. Tidak dekat tapi memberi komentar fisik seperti gendutan ya sekarang, jerawatan ya sekarang. Sebanyak 55,2% responden memilih kebiasaan basa-basi ini sebagai kebiasaan paling menyebalkan. Orang-orang tuh kenapa ya ngomong tuh yang baik-baik aja gitu loh, yang gak baik gak perlu diomongin, diem aja gak sih? Jatuhnya kan jadi body shaming, bukan malah mempererat tali silaturahmi ya kan, tapi bikin males buat berinteraksi. Next, kategori keenam, kebiasaan paling menyebalkan di saat kencan atau pacaran. Apa itu? Si dia sibuk dengan HP atau gadget. Sebanyak 51,8% responden memilih kebiasaan sibuk sendiri dengan gadget ini sebagai kebiasaan paling menyebalkan. Kalau kayak gini sih ngapain ngajak jalan ya? Buang-buang waktu aja. Mending gak usah sekalian gitu kan. Main HP aja sendiri-sendiri di rumah gitu kan. Oke, next. Kategori ke-7. Kebiasaan paling menyebalkan di social media, yaitu tiap update isinya keluhan melulu. Sebanyak 66,6% responden memilih kebiasaan mengeluh di sosial media ini sebagai kebiasaan yang paling menyebalkan. Kamu kenal orang yang suka mengeluh di sosial media? Well, kirim video ini ke dia supaya dia sadar kalau hal itu menyebalkan ya.
Itu dia 7 kebiasaan yang paling menyebalkan menurut survei Henry Manambiring pada tahun 2016. Tapi masih relate ya sampai sekarang. Semoga kita bisa menjadi orang yang tidak menyebalkan dan dikelilingi orang-orang yang tentu saja tidak menyebalkan. Sekian yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. See you in the next video. Bye.